Cek sound. Hai guys, selamat datang di podcast paling nggak jelas milik Kuromoto. Ini Kuro Post dimana nggak pernah becus dalam semua postingannya. Hai. Oke, selamat datang kalian kali ini di podcast saya. Kali ini akan ngebahas lebih tepatnya tentang gue. Gue adalah Kuromoto. Di channel YouTube kalian bisa cari channel gue Kuromoto tentang motovlog. Gue adalah motovlogger dengan motor CBR 250RR Honda tahun 2019 Black Freedom. Pengalamannya gue itu bikin motovlog pada tahun 2016, jadi lumayan lama lah, kayak udah 4 tahun, tapi masih belum naik ya, masih cupu, masih gratis. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya di channel YouTube gue. Oke, kali ini aku akan ngejelasin dan memperkenalkan diri gue, walaupun sebenarnya tidak penting, tapi karena ini masih episode 1, gue adalah motovlogger yang dulunya dalam awal-awal tahun-tahun pertama menggunakan konsep nyentrik ya. Kalau kalian benar-benar tahu dan lihat di postingan awal, gue itu nyentrik di bagian helm, which is yang gue dapat inspirasinya itu dari Walter Rivik. Kalau kalian bisa lihat di Venator helmetnya, Venator Mark II, aku agak niru copycat ke helmnya, walaupun ya masih jelek juga sih buat helm buatan gue. Sekarang helm gue masih helm standar, belum ada pernak-pernik aneh-aneh nyentriknya. Gue ada rencana bakal bikin helm nyentrik lagi menggunakan helm gue yang Snell MX311, walaupun sebenarnya itu udah kekecilan banget, tapi kayaknya gue bakal bikin yang di helm gue yang bawaan pabrik, which is mungkin ya buat di Indonesia sendiri motovlogger daya tariknya ya, untuk kalangan para pemotor sendiri. Kalau helm yang gak mahal, gak gaul gitu ya, menurut gue ya, gak gaul ya, mungkin karena juga helm mahal, safety-nya juga yahut gitu loh. Karena gue juga mikir motor gue CBR 250RR, tapi helm gue masih standar itu. Helm gue ya yang nyantol kayak kamera, kayak intercomnya lebih mahal ketimbang si helmnya. Jadi bahkan intercom gue yang intercom abal-abal ya, intercomnya Cina gitu, masih bisa ngalahin harga helmnya gitu loh. Jadi intercom yang gue pakai itu nggak ada mereknya, malah bahkan ya gue nggak tahu, gue belinya itu 300, dan gue pakai GoPro 5, jadi itu sekitar di atas 2 ya. Dan helmnya sendiri helm bawaan gue searching di Tokopedia ya, yang otomatis sedikit lebih mahal ketimbang yang originalnya, itu 150.000. Jadi murah banget itu loh. Kayak gue mikirin 150.000 teruji nggak ya, tapi walaupun begitu kan memang sudah SNI, tapi tetap aja gitu loh. Tapi sebenarnya itu bukan helm untuk CBR 2,5 sih, itu helm untuk CBR 150, bukan untuk 250RR ya. Oke, gue akan ngebahas tentang kenapa gue milih CBR 250RR ketimbang kompetitor yang lain seperti Ninja ataupun R25 ya. Yang pertama, gue itu dari dulu pengen banget yang namanya motorsport, which is makanya aku milih ke kelas motorsport yang 2,5 seperti CBR 250, R25 dan Ninja. Tapi why CBR 250RR? Gini nih, buat kalian mungkin tahu ya, dari segi look sendiri CBR 250RR ini sangar banget. Itu salah satu yang gue pengen gue pilih. Dan yang kedua, yang fitur yang nggak ada di motor lain itu yang fitur modnya, dan powernya memang gede sih, powernya memang kenceng. Walaupun sebenarnya gue juga bukan tipe rider yang ngeutamain speedster gitu. Jadi ibaratnya kan ada yang motovlogger ataupun yang mereka yang menyantolkan kamera di helm mereka buat ngerekam mereka lagi ya gue sebut kebut-kebutan atau naik motor mereka
kebanyakan ya yang punya view gede itu yang bisa ngebut yang kenceng lah bawanya. Sedangkan gue ini sendirinya tipenya agile sih. Gue tuh ya biasa-biasa aja. Gue termasuk orang yang sangat nekat ketika lane splitting juga. Jadi ya aku nggak, kalau kalian ngajak gue ngebut, gue nggak akan bisa walaupun motor gue sanggup gitu loh. Ya tapi walaupun dalam beberapa okasional gue bakal jadi orang gila juga sih bawa motornya. Nah, baik lagi kenapa harus saya bayar 2,5 RR ini. Yang ketiga, ada edisi hitam karena gue suka banget hitam, dan tema yang ku ambil adalah Kuro, yang artinya hitam dalam bahasa Jepang. Jadi moto, jadi Kuro moto. Dan gue cuma dapat yang gue suka di mata gue dari segi penampilan dan warna, itu cuma ada di CBR 250 RR Black Freedom. Walaupun sebenarnya juga ada sih yang keren di Ninja gitu warna hitamnya. Tapi enggak deh, gue banyak hal yang gue pengen yang gue dapet di CBR 250 RR. Terus untuk yang kemudian, kenapa gue nggak milih R25? Karena ya mungkin buat kalian tahu aja, R25 ini untuk yang tahun 2019-2018 yang berubah cuma faceliftnya doang. Jadi kepalanya doang sama dashboardnya. Di dalamnya nggak begitu banyak yang berubah. Dan asal kalian tahu aja, di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk penjualan sendiri yang menguasai pasar adalah R25 dan si Ninja 2,5 ya. Makanya untuk dari segi harga, berdua ini itu termasuk top class dan lumayan mahal lah. Tapi yang paling banyak dipakai itu Ninja, karena ya you know lah, untuk masyarakat umum taunya motor sport itu dan dikasih nama Ninja gitu aja. Terus untuk R25 karena memang Yamaha dikenal dengan spare partnya gampang dan murah, makanya banyak yang mungkin nggak bisa afford Ninja atau untuk maintain perawatan Ninja berpindah ke R25 gitu. Mungkin juga bukan karena nggak bisa maintain ya, mungkin karena memang suka aja model R25 gitu loh, makanya pada ke Yamaha. Ini menurut opini gue sendiri ya, bukan berdasarkan statistik, jadi menurut gue gitu ya. Dan kembali lagi, menurut gue kenapa gue nggak mau ngambil Yamaha R25, harganya di sini itu sekitar 64 juta, which is yang gue pikir gue bisa beli R25 lama tinggal dengan harga yang lebih murah sekitar 56an 58, dan gue bisa pesan ke daerah Magelang, daerah Purbalenyi lagi, daerah Purbalingga untuk market bikin namanya yang bagian depannya untuk body frameworknya, dan ujung-ujungnya aku juga bakal dapat dalam harga di bawah 64 juta untuk body yang sangat-sangat sama dengan R25 gitu. Bahkan gue dapat lebih murah. Kayaknya aku ngambil CBR 2,5 RR. Oke, Bang, terus kalian nanya kenapa bukannya CBR 250 RR itu lebih mahal ya dibanding kompetitor yang lain? Nah, di sini makanya aku ngambil Black Freedom. Black Freedom itu yang non ABS yang gue ambil, itu harganya paling murah ketimbang CBR 250 RR yang lain. Ditambah karena pangsa pasar dan peminatnya di sini sangat sedikit ya, otomatis demandnya juga rendah dong. Itu juga mempengaruhi harganya. Jadi yang aku dapat kalau di Jakarta itu Black Freedom sendiri harganya 59, di sini aku bisa dapat 51, which is dengan harga yang sisa itu gue bisa pakai yang lain. Tapi ujung-ujungnya gak gue pakai buat ini sih, modif motor, gue pakai buat kehidupan pribadi gue gitu. Jadi nggak kebeli, gue bisa hemat save duit untuk beberapa juta buat pakai hal yang lain gitu. Nah, oleh karena itu gue pilih sih CBR 2,5 RR Black Freedom 20 RR. Ditambah lagi buat mereka yang orang awam memandang motor gue tuh adalah moge, bukan 2,5. Walaupun di sini di Kalimantan sendiri untuk orang-orang awam 2,5 itu pun masih termasuk dibilang moge, tapi buat motor gue sendiri ini sering sekali dikira oleh orang-orang biasa, orang-orang awam itu moge 600 cc, padahal ya badannya sangat kecil sih untuk dibilang moge yang 600 cc ke atas.
tapi tetap aja dibilang moge, which is gue dalam 51 juta gue bisa dapat yang namanya Prodigy gue sebut Prestige yang dimiliki oleh motor 600 cc ke atas atau 2,5 ke atas di motor CBR 2,5 RR ini. Mungkin ya perfect banget ya, karena di Jakarta sendiri itu termasuk mahal, tapi di sini justru paling murah. Jadi kalau kalian yang pengen banget CBR 2,5 RR tapi pengen murah, kan aku saranin orang-orang Jawa beli aja di Kalimantan, terus kalian kirim lagi ke sini. Atau kalian sekalian touring bawa motor naik perahu lah, naik kapal menuju Jawa sekalian touring ya kan. Ya walaupun nanti susah juga sih balik namanya. Jadi gampang sekali kan buat kalian kalau yang motor. Nah, ada alasan lebih penting lagi kenapa gue pilih CBR 2,5 RR ketimbang dengan kompetitor yang lain seperti Ninja ataupun R25. Ini dari pribadi saja, gue pernah ngetes R25, ngetes Ninja, which is yang kurasa adalah Ninja tuh adalah yang paling berat di antara kompetitor 2,5 cc. R25 itu sudut putar yang paling pendek dan powernya paling kecil ya menurut gue. Dan CBR itu padat. Kalian kalau benar-benar perhatiin mesinnya benar-benar padat, kecil. Jadi kayak sedikit ada terkesan itu adalah Ninja satu silinder, tapi sebenarnya itu dua. Jadi benar-benar padat banget untuk CBR 2,5 RR ini. Dan ringan, gue benar-benar ringan. Gue ini kalau terus terang aja punya kekurangan fisik juga di daerah kaki. Gue mudah banget untuk mundurinnya tanpa harus ada effort yang cukup besar seperti yang gue keluarkan ketika menggunakan Ninja 2,5. Ini personal preference ya. Mungkin untuk gue itu nggak kuat dengan Ninja, mungkin buat kalian kuat aja. Nah itu alasan gue milih 2,5 RR. Terus ngomong-ngomong soal perawatan, kalau mau jujur sih untuk di sini tergolong susah. Gue gitu udah ngomong keburukannya ya, tergolong susah karena ya namanya juga minoritas. Jadi untuk spare part sendiri mahal, dan juga gue harus ke Banjarmasin which is 36 km dari tempat gue tinggal, dan itu ya untuk Jakarta sih ya dekat-dekat aja ya, tapi tetap aja capek gitu guys, jauh, karena di sini benar-benar kerasa jauh. Kalau kalian bisa searching dari Banjarbaru ke Banjarmasin, kalian bisa lihat itu begitu panjangnya, itu capek guys. Jadi cuma bisa ke dealer wing utama yang ada di Jalan Perintis Banjarmasin. Terus kalau dari pemakaian sendiri ya, gue mungkin lebih mengeluhkan ke rem depan sama bannya ya. Bannya sendiri masih Roadwinner. Yang gue denger sih memang penyakit dari CBR 2,5 RR ini adalah di bagian kaki-kakinya bannya itu kayak kurang banget gitu loh. Jadi harus keluar duit lagi buat beli ban yang mantep yang sekelas Michelin. Itu produk Prancis by the way ya, gue lupa cara bacanya, Michelin ataupun kayak Super Corsa, tapi ya kayaknya overpower sih karena harus naik 1, karena ukuran ban belakang juga harus naik 1, which is nanti ke nambahin peleknya PR lagi gitu loh. Dan gue sebenarnya nggak terlalu pengen modif berat-berat banget dulu. Gue pengen ngerasain kayak setahun 2 tahun dalam keadaan standar, baru nanti gue ganti-ganti. Nah terus buat kalian ya, ibaratnya kayak orang Indonesia ataupun rider-rider dunia, pasti paling wajib yang paling diganti utamanya adalah knalpot ya. Gue masih nggunain knalpot standar karena memang bentuk udah keren juga. Terus gue karena bekerja di daerah perkantoran persekolahan, jadi ada peraturan sendiri untuk di kantor gue itu untuk tidak mengganti knalpot motor. Makanya nggak gue ganti, karena ya untuk gue nyontohin juga ke siswa-siswa untuk patuh ke aturan. Walaupun nanti ujung-ujungnya akan ada saatnya gue akan ganti knalpotnya. Nah itu. Terus kalau mau ditanya knalpot apa sih yang bakal gue ganti, gue akan pertama in mind, gue masih ada pikiran di Tridente. Itu yang premium item ya. Untuk yang Purbalingga mungkin
yang custom masih TOS atau TOCE, kalau kalian tahu TOCE. Itu bakal gue pakai karena gue suka banget knalpot underbelly, dan juga akan ngasih lihat swing armnya, karena keren banget ya swing armnya si CBR 2.5 RR ini. Terus dengan keuntungan-keuntungan yang gue dapet dari CBR 2.5 RR ini, dan dengan desain dan warna yang gue dapat bisa memperkuat persona gue sebagai Kuromoto, makanya aku pilih dengan CBR 2.5 RR dari Honda ini sebagai pilihan utama gue dalam motor. Walaupun akhir-akhir ini gue kayak keracunan, kayak pengen banget motor cruiser yang ada di Benelli, karena Benelli baru masuk juga di Kalimantan. Gue pengen sih kalau mau ngejual CBR gue akan beli Benelli sih, karena lebih nyantai. Gue bisa jalan-jalan sama pacar juga lebih nyantai. Dan iya sih, karena gue akhir-akhir ini kayak tidak menggunakan kecepatan tinggi sih. Lah, kayak waste banget gak sih punya motor yang benar-benar kuat tapi gua nggak make ke powernya gitu loh. Sama aja kayak punya kuda tapi nggak disuruh lari gitu loh. Nah, oleh karena itu paling motor ini gue modif baru di bagian jaluknya ya, baru ada bar end protectornya. Kalau itu doang sih, sama spion juga udah gue ganti lagi karena terlalu kecil, gue nggak bisa lihat ke belakang. Sama ini sih titik buta mirror, titik buta yang bulat yang kecil gitu loh. Kalian mesti tahu ya, bisa ngelihat titik buta dari spion yang ditempel di spion. Nah, aku modifnya paling itu doang. Paling nanti gue ada rencana tank pad, itu juga wajib ya sebenarnya ya, biar ngindarin tumpahan minyak ke selangkangan laki-laki ya. Tank pad, terus apa lagi ya? Gue akan ngasih neon sih kayaknya, akan ngasih lampu-lampu gitu biar kayak motor Ninja 650F nya Waterific, kasih kayak lampu kolong gitu, tapi nggak yang alay-alay ya. Paling gitu doang. Ya paling apa, gue sih kayak pasrah aja lah dikata-katain sama radar-radar yang lain, motor doang bagus CBR 2.5 RR tapi nggak diapa-apain. Karena ya gitulah, aku nggak ada rencana untuk modif berat juga. Terus ada ingatin lagi, nggak ada rencana modif berat tapi kenapa nggak diganti, padahal suaranya bagus. Iya, belum saatnya sih ya, belum saatnya. Karena bayangin aja, buat gue kan ada penyakit nih di motor itu, di kampas remnya mulai keset, jadi harus diganti. Dan harga satunya aja untuk kampas remnya itu sekitar 300. Makanya gue nggak terlalu mau modif banyak juga, karena gue harus save money juga untuk perawatannya. Jadi nggak sekedar tahu modif doang, tapi juga harus tahu ngerawat. Gue ngerawat banget motor gue, bahkan gue nggak pernah jatuh dulu. Motor gue yang lama itu selama sekitar 7 tahun punya motor Vision itu, motor itu nggak pernah jatuh sama sekali. Jatuh di senggol orang pas dalam keadaan berhenti aja sih, dan itu dicek lagi di mesin ECU-nya itu, pihak Yamaha bilang sendiri, ini motor nggak pernah jatuh mas, perawatannya bagus ya. Padahal pernah jatuh sih. Kalau CBR ini sendiri gue pernah ngejatuhin di rumah ya, di parkiran rumah, soalnya nggak stabil pas lagi gue ngepedek. Nah, gue jatuhnya sih nggak pernah jatuh yang terhormat gitu, jatuh pas lagi crash, lagi naik motor, amit-amit juga sih ya. Jatuhnya pas motornya sendiri yang jatuh gitu loh. Motor yang paling parah juga pas lagi di Vision, jatuhnya gue mah nggak tak bisa nahan tubuh gitu, jatuhnya pelan, jatuh biasa aja gitu, kayak motor lupa disandarin gitu loh, jatuhnya gitu aja. Jadi paling gitu aja guys, untuk episode pertama. Nanti untuk episode kedua kita akan bahas lebih lanjut apa-apa lagi tentang CBR 2.5 RR lagi, dan apa aja sih yang selama pemakaian. Kita akan ngomong kelebihan dan kekurangannya lebih lanjut di episode selanjutnya. Oke? Makasih sudah dengar sampai saat sekarang. Selamat buat kalian yang sedang beraktivitas. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube gue Kuromoto. Follow Instagram gue di kakedi adaka, kake underscore di the adaka. Kalian bisa searching aja. Dan jangan lupa untuk tetap stay safe di jalan, pakai helm naik motor, jangan jauh dekat, dan jangan lupa untuk dengerin podcast selanjutnya.
See you in the next time guys. See you pas 20 menit.